Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Hari ini Ananda masih bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran budaya Melayu Riau. Di pagi yang cerah ini, Ibu berharap Ananda sekalian berada dalam keadaan sehat, terhindar dari bahaya virus COVID-19 ini, dan tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat. Masuk kita KD yang kedua mengenai budaya Melayu Riau dengan materi apa itu kepengarangan. Jadi, kepengarangan adalah upaya seseorang menciptakan sesuatu yang baru dan membuat orang lain memahami makna tersebut. Jadi, kepengarangan sastra Melayu ini sebenarnya apa? Sastra. Apa itu sastra? Sastra adalah kata serapan dari Sangsekerta yang bermakna sebagai pedoman atau penunjuk. Jadi, kepengarangan sastra Melayu Riau ini membuat sesuatu yang baru berdasarkan pedoman atau tunjuk ajar yang ada di masyarakat Melayu kita Riau. Kepengarangan sastra Melayu Riau ada 4 aspek yang harus Ananda ketahui. Yang pertama, dari nilai bentuknya. Kedua, data puncak. Yang ketiga, nilai dari tertentu. Dan yang keempat, menulis karya sastra Melayu. Masuk kita aspek yang pertama, yaitu dari kepengarangan sastra Melayu itu, yaitu dari segi bentuknya. Membicarakan masalah bentuk merupakan wujud dari karya sastra itu tersendiri. Apa saja aspeknya? Yang pertama yang disebut dengan mantra, yang kedua disebut dengan syair, dan yang ketiga disebut dengan pantun. Dari bentuk kepengarangan sastra Melayu Riau ini banyak ragamnya, dan setiap kabupaten yang berada di Provinsi Riau memiliki kepengarangan sastra Melayu yang berbeda-beda dari segi bentuknya, baik itu mantranya, baik itu pantunnya, maupun dari syairnya. Berikut Ibu akan menampilkan beberapa contoh mantra, syair maupun pantun Melayu Riau kita. Silakan Anda menyaksikan. Aspek yang kedua yaitu dari puncak. Apa maksud dari puncak ini? Berarti dari puncak ini kita memahami siapa saja sih sastrawan-sastrawan yang membuat kepengarangan sastra Melayu Riau yang ada di daerah kita. Aspek yang ketiga yaitu nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai dalam kepengarangan sastra Melayu Riau ini biasanya memiliki ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu kesan. Kesan di sini berarti kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan di dalam nilai-nilai kepengarangan sastra tersebut. Yang kedua, menyatakan sesuatu. Apa yang kita nyatakan di dalam karya kepengarangan sastra tersebut. Dan yang ketiga yaitu beragam tafsir. Aspek keempat di dalam kepengarangan sastra Melayu Riau ini yaitu menulis karya sastra Melayu. Dalam menulis karya sastra Melayu, para sastrawan Melayu ini tidak hanya gampang membuatnya, tetapi melalui pemikiran-pemikiran apa yang akan dikarang dalam menciptakan sastra tersebut. Apa saja yang harus dipertimbangkan oleh sastrawan tersebut? Yang pertama, apa yang hendak ditulis. Yang kedua, bagaimana cara menulisnya. Yang ketiga, mengumpulkan kata-kata. Dan yang keempat, memilih bentuk sastra apa yang akan diciptakan. Yang kelima, memilih puisi atau sajak. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak sekali, lagi, dan lagi. Bentuk sastra Melayu dalam periodisasinya dapat dibagikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sastra Melayu asli atau lisan. Ini, sastra Melayu asli ini berlahir sejak sebelum Masehi hingga hari ini. Yang kedua, sastra Melayu klasik. Kapan ini terjadinya? Pada masa Arab atau Persia, telah masuk masa literasi abad ke-15 sampai 19. Dan yang ketiga, sastra Melayu atau Indonesia modern, berkembang dari negara Eropa atau Barat dalam masa literasi abad ke-20. Tunjuk ajar Melayu yang disebut adat berbahasa. Tahu alur dengan patutnya, tahu memilih kata mendaki, tahu memakai kata mendatar,
tahu menyimak kata menurun, supaya aib tidak tersimbah, supaya malu tidak terdedah. Apa tanda orang berbangsa? Bercakap tahu, berbudi bahasa, berkata arif dalam berbahasa, bertutur bijak, berkata-kata. Jadi anak-anak sekalian, itulah materi kita untuk KD kedua, yaitu kepengarangan sastra Melayu Riau. Tugas Ananda sekalian, silakan Ananda buat peta konsep apa itu kepengarangan sastra Melayu Riau dari bidang 4 aspeknya. Kemudian Anda jabarkan satu persatu bagaimana cara mengemukakan kepengarangan sastra Melayu tersebut. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.